Kuakui ia tak pernah tersesat jauh dariku, tapi tak pernah pula ia menatap wajahku. Tidakkah patut diratapi kita berdiri menahan haus di tepi sungai, sementara air itu tak pernah mampu memuaskan hausku. Ketika pandanganku dinyalakan oleh keindahan yang bersinar, ia menghindari mataku dan memandang teguh ke kakinya. Jadi berarti Nabi Yusuf itu selalu menunduk, tidak pernah mau memandang wajahnya Zulaikha. Bukanlah aku hendak menyalahkannya atas hal itu, karena kakinya jauh lebih indah daripada wajahku. Oh, iya ya. Jadi minder iki Zulaikha. Apabila aku melihat kepadanya dengan mata terbuka lebar, ia hanya menunjukkan padaku pandangan segan, sungkan. Aku tak dapat menyalahkan atas hal itu pula, karena aku tahu bahwa tak ada perbuatan salah yang ia lakukan. Lidahnya tertutup rapat, maka apalagi yang dapat aku lakukan selain meminum darah hatiku sendiri. Iya, ngenes ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita mulai lagi ngaji filsafat kita setelah libur selama kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah ya ada liburnya. Biar nggak terus-terusan, itu menunjukkan bahwa ngaji ini sifatnya mungkinul wujud, bisa ada bisa enggak. Kita kan merencanakan ngaji ini ada terus, enggak ada liburnya. Tapi siapa kita yang bisa mewujudkan ada terus? Itu kan bukan kita, tapi Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan ada, ya tidak ada. Jadi momen libur itu bisa kita pakai untuk menegaskan betapa kita ini tidak menguasai nasib kita sendiri. Nasib kita ya sekuasa apapun, sekuat apapun kita, penentunya Allah. Yang kedua, momen-momen libur kemudian masuk kembali, momen beraktivitas kemudian libur kemudian beraktivitas lagi, momen-momen berpisah kemudian bertemu, itu sebenarnya bagus untuk momen, kalau di filsafat, momen kontemplasi, refleksi diri. Kalau dalam agama, momen untuk muhasabah. Jadi momen muhasabah itu kira-kira begitu kita ketemu lagi hari ini setelah sebulan libur, dalam waktu sebulan itu apa yang meningkat dalam hidupmu? Kalau itu ilmu, kamu sudah nambah ilmu apa dalam waktu sebulan? Kalau itu kebaikan, kebaikanmu sudah tambah belum dalam waktu 1 bulan ini? Itu namanya momen-momen muhasabah. Jadi ngecek kita dapat apa sih setelah tidak ketemu sebulan. Apa nggak dapat apa-apa? Atau dapat apa-apa sih Pak, tapi saya tidak tahu dapat apa saja. Ya, kalau jawabanmu kamu tidak dapat apa-apa, berarti kamu stagnan. Kalau bahasa hadisnya, kalau stagnan itu namanya orangnya rugi. Kalau lebih jelek dari sebulan yang lalu, itu namanya mal'un, dilaknat. Saya dapat apa-apa sih Pak? Pasti wawasan ya tambah, macam-macam tambah, mungkin kebaikan juga tambah, tapi saya tidak tahu. Saya disuruh muhasabah itu tidak bisa ketemu apa saja yang saya dapat. Itu menunjukkan bahwa mungkin kita menjalani hidup ini sebagian besar dengan tidak sadar.
Sehingga yang masuk apa, yang tambah apa, atau jangan-jangan yang berkurang apa kamu juga tidak tahu. Nah itu makanya enaknya itu kalau ketemu teman lama tiba-tiba ketemu, kan kamu biasanya takut ditanya sudah kawin belum, sudah lulus belum, itu kan gak enak. Yo, tanya yang reflektif. Sudah nambah kebaikan apa? Sudah jadi apa? Kan sering pertanyaannya begitu. Oke, jadi semoga libur 1 bulan sekarang ketemu lagi kamu tambah baik dalam segala halnya. Malam ini kita mulai, meskipun bulan ini kita hanya dapat 2 hari Rabu, kita ambil tema cinta ilahiyah, mahabbah. Cuma saya tidak ngambil teori, saya ambil dari novel-novel besar dalam sejarah Islam. Yang nulis juga para sufi. Jadi para sufi itu menjelaskan cinta ilahiyah tapi secara simbolik. Kita ambil 2 naskah kisah cinta yang sangat terkenal. Yang pertama dari beliau Abdurrahman Jami, atau yang sering dikenal Jami saja, yang karya puncaknya adalah Yusuf Zulaikha. Rabu depan kita ketemu Syekh Nidhomi dengan Laila Majnun. Jadi kalau melihat latar belakang pengarangnya, tidak mungkin dia cuma ingin cerita cinta-cintaan. Anak muda, laki-laki perempuan, cinta yang erotis, pasti tidak itu tujuannya. Kemungkinan paling besar adalah sebenarnya mereka ingin menceritakan atau paling tidak menanamkan atau mengajarkan mahabbah, cinta ilahiyah. Cuma secara simbolis, makanya kita pakai judul alegori. Oke, malam ini kita ketemu beliau Abdurrahman Jami, Nuruddin Abdurrahman Jami. Beliau ini lahirnya 1421, nanti meninggalnya 1492. Tergolong sufi-sufi agak belakangan. Cuma beliau ini nanti punya gelar Khotamus Syu'ara. Kalau Ibnu Arabi kan Khotamul Aulia. Kalau Nabi Muhammad Khotamul Ambiya. Nah, Jami ini dikenal sebagai Khotamus Syu'ara, pemuncaknya para ahli syair. Karena beliau ini pujangga besar pada zamannya. Jami itu nama tempat kelahiran sekaligus tempat berkarirnya, daerah Jam. Daerah Jam itu wilayah Khurasan. Nanti beliau juga tinggal di Herat. Kalau hari ini wilayah-wilayah itu adanya di daerah Afghanistan. Cuma zaman itu masuk imperium, masuk daerah Persia. Jadi nanti puisi-puisinya dikenal sebagai puisi-puisi dari wilayah Arab Persia. Jadi itu latar belakangnya. Ya, beliau termasuk penerusnya ajaran-ajarannya Ibnu Arabi. Meskipun nanti beliau juga sempat kuliah di Nizamiyah. Jadi dan punya spesifikasi keahlian di bidang sastra. Yusuf Zulaikha ini salah satu karya puncaknya yang menjelaskan tentang sebenarnya maunya cinta ketuhanan. Dan jangan dibayangkan ceritanya Yusuf Zulaikha ini seperti itulah ceritanya Nabi Yusuf dan Zulaikha yang sebenarnya. Wong ini
alegori sifatnya, jadi beberapa bagian ya dimodifikasi, didramatisir sesuai kepentingannya Jami' untuk menjelaskan tentang mahabbah. Jadi ya ndak persis seperti itu mungkin kejadiannya, tapi seperti itulah Jami' menjelaskan tentang hubungan antara Yusuf dan Zulaikha. Tapi di situ banyak sekali simbol-simbol. Ya kalian yang harus memecahkan kode-kode simbol itu untuk tahu apa yang diinginkan oleh Jami' dari cinta ilahiyah. Ya narasi ceritanya pasti terinspirasi oleh kisahnya Nabi Yusuf di Al-Quran, di surat Yusuf, surat ke-12 dari Al-Quran. Oke, jadi itu tentang Abdurrahman Jami'. Karya-karyanya banyak, silahkan dijelajahi, sebagian besar sangat puitis. Yusuf Zulaikha ini termasuk jenis masnawi. Ya, yang belajar bahasa Indonesia dulu ketika belajar jenis puisi lama itu kan masnawi, itu kan berarti strukturnya dua-dua. Sama Rumi nanti juga punya masnawi, lebih monumental, lebih terkenal. Tapi Jami' juga punya masnawi. Kalau di puisi lama kan masnawi itu strukturnya AA 2, terus bawahnya lagi BB, terus bawahnya lagi CC, dengan cara menyusunnya begitu. Meskipun ini sifatnya cerita, tapi modelnya masnawi, itu tidak gampang. Puisi gabung sama prosa. Nanti ya puisi lama itu ya, kalau 4-4 kan ada lagi rubaiyat. Kalau rubaiyat itu 4-4. Ada lagi yang 5-5. Kalau 5-5 namanya kit'ah. Ada lagi yang 8-8. Kalau 8-8 namanya ghazal. Oh, itu bahasa Indonesia. Pelajarannya dulu. Oke, semoga kalian masih ingat. Kalau lupa ya enggak apa-apa, enggak ditanyain malaikat. Oke, bismillah, kita mulai. Ya, saya bukanya tetap dari surat Yusuf ayat 12. 3 ayat pertama. Saya ambil 3 ayat ini karena ada beberapa kata yang menarik menurut saya. Kalau yang pertama alif lam ro itu tidak masalah, tilka ayatul kitabil mubin. Yang selanjutnya menarik, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya engkau berpikir. Ini ayat ini menarik, menjelaskan bahwa kenapa Allah menurunkan Al-Quran, supaya kita berpikir. Jadi Al-Quran itu harusnya menginspirasi kita, mendorong kita untuk berpikir. Jangan dipisah-pisah, jangan dipilah-pilah mana lebih penting, Quran atau akal. Tidak, dua-duanya penting. Adanya Quran membuat kita jadi berpikir. Terus kalau ini yang tentang kisahnya, nahnu nakussu alaika ahsanal qososi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi kami kisahkan padamu ahsanal qososi. Makanya di pengantarnya Jami' itu kisahnya Yusuf Zulaikha itu disebut kisah paling baik, kisah paling agung, karena Quran sendiri menyebutnya ahsanal qososi. Jadi cerita paling agung. Isinya ternyata kisah cinta. Nah, oke, ya terserah tafsirmu apa. Wong yang ngomong Quran sendiri bahwa ini adalah kisah ahsanal qososi
bima auhaina, melalui apa yang kami wahyukan padamu lewat Al-Quran ini, hadzal Quran. Oke, jadi malam ini kita bertemu kisah paling luar biasa. Cuma ya karena ini sifatnya ngaji, saya tidak akan dongeng. Kamu sudah tahu rangkaian ceritanya, saya hanya nyuplek bagian-bagian tertentu yang tak anggap penting untuk menjelaskan cinta ilahiyah. Jadi saya tidak akan dongeng ya, khawatirnya kamu tambah ngantuk. Saya ngomong gini aja kan kamu bolak-balik angop ngantuk. Apalagi aku dongeng. Oke. Saya buka-buka tulisan tentang jami'. Ada beberapa yang saya ambil menurut saya menarik. Tidak apa-apa ya, saya bawa ke sini. Ada munajatnya jami' itu mungkin cocok untuk kita pakai hari ini. Ini munajat sekaligus doa. Katanya jami', ya Robbi, ya Tuhanku, jauhkanlah kami dari perbuatan menghabiskan waktu untuk perkara-perkara kecil yang tidak berguna. Tunjukkan kepada kami segala perkara menurut hakikatnya. Angkatlah dari batin kami selubung ketidaksadaran. Janganlah diperlihatkan kepada kami barang yang tidak nyata sebagai barang yang ada. Janganlah kau biarkan bayang-bayang menutup batin kami, sehingga kami tidak dapat melihat keindahan-Mu. Jadikanlah bayang-bayang ini sebagai kaca yang melalui batin kami untuk menyaksikan-Mu. Itu kalau penyair itu kan berdoa saja rasanya indah. Jadi ini munajat sekaligus doa. Ya sekali-sekali kalian kalau malam-malam pas bangun munajatlah sambil nunggu siaran langsung sepak bola. Kamu boleh bermunajat. Ini kalimat-kalimat ini pasti menyesuaikan dengan situasi yang beliau alami. Kalian juga boleh bermunajat sesuai dengan situasimu masing-masing. Munajat itu kan kayak orang sedang curhat sama Allah. Jadi bisa dilakukan, biasanya lebih enak malam-malam kalau sepi. Oke. Terus ada lagi munajatnya jami'. Jadi jami' itu kenapa tertarik dengan dunia cinta ilahiyah? Jadi ceritanya jami' ini pernah jatuh cinta. Cuma dia merasa bahwa ndak boleh aku ini jatuh cinta. Wong aku ini guru agama dalam tanda petik ya. Wong aku ini sufi kok ya jatuh cinta, gimana ya? Wong aku ini ustadz kok ngelirik ke sana kok rasanya. Itu dia melawan perasaan itu. Sampai nanti dia pindah dari Herat ke Samarkand. Pokoknya dia ingin menyibukkan dirinya terus dengan ilmu. Tapi jatuh cinta ini kan kalau sudah jatuh itu kan ya sumpek memang. Loh, kamu sudah deklarasi pokoknya Pak saya kuliah enggak mau pacaran. Tapi kalau kamu sudah jatuh cinta, itu kalau kamu lawan itu lebih mengganggu kuliahmu. Loh iya, energimu untuk menghindari rasa itu besar. Jadi itu yang dulu dilakukan oleh Jami'. Sampai kemudian tiba-tiba dia merasa didatangi oleh seorang Syekh Sufi. Sebenarnya dia belum kenal, nanti beliau kejar Syekh Sufi ini. Namanya Syekh Kashgori. Jadi dia merasa didatangi bayangannya Syekh Kashgori yang bilang, saudaraku, pergilah dan carilah seorang kekasih yang tidak mungkin bisa kau biarkan pergi. Itu mikir ya. Terus dipikir-pikir oleh Jami' ya,
ketemunya satu-satunya kekasih yang tidak mungkin pergi itu hanya Allah. Jadi Syekh ini menyadarkan Jami', nanggung kalau kamu jatuh cintanya cuma sama perempuan. Rasa itu geserlah untuk mencintai yang tidak mungkin pergi. Nanti dari situ keluarlah puisinya yang sangat terkenal itu. Sang kekasih menyeru dari kedai minuman, datanglah. Lalu berilah aku anggur cinta, cawan demi cawan. Kubebaskan diriku dari belenggu, logika dan nalar. Lalu ku mulai meratap dan menangis sampai bersatu. Dia meneruskan ajarannya Ibnu Arabi. Jadi puncaknya cinta, puncaknya pertemuan dengan Tuhan itu kan lenyapnya ego, lenyapnya diri. Itu nanti yang diberi nama macam-macam dalam dunia tasawuf. Tapi intinya itu sering ya istilah simpelnya bersatu. Jadi satu. Kalau ada dua zat bersatu, yang satu wajibul wujud, yang satu mungkinul wujud, ya pasti aja yang sisa mungkinul wujud. Kalau setetes air bersatu dengan laut, ndak usah dicari lagi setetes airnya, yang ada tinggal lautnya. Jadi itu yang disebut bersatu. Dan sejak itu Jami' menyibukkan diri dengan dunia cinta ilahiyah. Sampai usia sekitar 80-an, nanti beliau, ini ada syairnya, waktu dekat-dekat merasa sudah saatnya mau berangkat bertemu kekasihnya yang sejati. Itu salah satu syairnya yang sangat terkenal juga sebelum beliau meninggal. Jadi katanya Jami', kecil ya itu tulisannya, tidak apa-apa. Adalah memalukan bahwa hari-hari akan berlalu tanpa kita. Bunga-bunga akan mekar dan musim semi akan tiba. Musim panas, musim dingin, dan musim semi akan berlalu. Dan kita pasti akan menjadi tanah dan debu. Jadi ini mengingatkan kita bahwa sedahsyat apapun hidupmu, sejago apapun kamu, sebesar apapun dirimu, pada akhirnya hanya jadi tanah dan debu. Dan sejarah akan terus berjalan. Musim semi akan berganti tanpa dirimu dan tidak masalah. Kamu yang merasa penting, begitu kamu mati hari ini, ya dunia tetap berjalan. Kamu yang merasa besar, jangan dikira sebesar apa pengaruhmu, karena tidak ada kamu pun dunia juga berjalan. Jadi jangan overestimate dengan kehadiranmu di muka bumi ini. Ya, kadang-kadang kan kita kan ketika sibuk oleh satu hal, satu masalah, terpaku di situ terus, seolah-olah kalau urusan ini tidak beres dunia kiamat. Kehadiranmu juga begitu. Hari ini kan kita sering sibuk begitu. Makanya saya usahakan ngaji ini temanya ndak mainstream. Orang bahas apa, kita bahas apa. Jadi basa Jawa ini rada selinjo. Takutnya apa? Kalau kamu hanya asik bahas itu saja, jangan-jangan banyak hal penting lain yang terlewatkan. Jadi yo makanya tema ini macam-macam. Kadang tiba-tiba ngomong sufi, kadang tiba-tiba ngomong filsafat barat, kadang tiba-tiba ngomong itu, biar pikiran kita sadar terus bahwa sangat banyak hal yang penting, sangat banyak hal yang mungkin harus kita jelajahi. Tidak harus stres dengan satu masalah saja. Itu pelajaran dari munajatnya Jami'. Apapun yang terjadi, musim silih berganti, pada akhirnya kita hanya jadi tanah dan debu. Nah, itu ceritanya Jami'. Oke, bismillah. Ini saya potong dari pembukaan Yusuf dan Zulaikha. Kenapa harus cinta?
Itu kalimatnya saya copy paste. Apabila engkau hendak bebas, jadilah tawanan cinta. Satu-satunya relasi. Kita ini kan manusia, tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Begitu kamu lahir ke dunia, kamu butuh orang lain. Cuma nama hubungan dengan orang lain yang membebaskan itu hanya cinta. Relasi yang bukan cinta kebanyakan tidak membebaskan tapi mengikat. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu penuhi demi relasi itu. Tapi kalau relasinya namanya cinta, tidak. Ketika ibumu membesarkanmu, itu kan relasinya cinta. Dia capek luar biasa, dia kehilangan banyak, tapi dia bahagia, senang luar biasa. Kenapa? Karena cinta padamu. Tidak merasa terikat sama sekali. Sama kayak kamu kalau punya pacar itu loh. Mbok kamu disuruh bangun pagi, jemput, nganter kuliah, disuruh, loh iya kan, hujan-hujan disuruh apel, berat loh itu. Tapi kan kamu menjalaninya dengan senang, tidak merasa terikat, tidak merasa terbebani. Jadi kamu merasa, yo ini yang membahagiakanku, tidak ada yang mengikat. Padahal sebenarnya kamu rasanya kayak terikat, tapi sebenarnya tidak. Maka katanya Jami' di awal-awal Yusuf dan Zulaiha itu, jika engkau ingin bebas, jadilah tawanan cinta. Apabila engkau menginginkan kegembiraan, bukalah hatimu bagi penderitaan cinta. Ini kayak paradok ya. Kalau kamu ingin seneng, masuklah ke dunia cinta yang penuh penderitaan. Loh itu tadi kan penderitaan sebenarnya. Kamu harus jemput pagi-pagi, kamu harus apel malam-malam, hujan-hujan. Itu kan sengsara. Kalau diceritakan kan rasanya tragis. Tapi kamu kan bahagia, seneng. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Gembira. Mungkin kamu menceritakannya sambil berbunga-bunga. Padahal kamu ya di Pulau Soro, nanti masuk warung kamu disuruh bayari. Tapi kamu kan bahagia, kamu milih nanti akhir bulan kamu ngirit daripada tidak bisa neraktir dia. Oh itu kan kegembiraan. Dari anggur cinta datang kehangatan dan pesona. Tanpa cinta yang ada hanya kesusahan dan keakuan yang dingin. Jadi orang yang hidupnya tanpa cinta, isinya hanya kewajiban-kewajiban, isinya hanya ego, kepentingan diri sendiri dan nafsu. Itu bahasanya Jami', hidup yang dingin, tidak berwarna. Hidup yang hitam putih, tidak cerah. Ingatan kepada cinta menyegarkan hati si pecinta. Dan kejayaan datang kepada dia yang menjayakannya. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan. Yang sudah ngalami pasti merasakan. Yang belum ngalami, ya dibayangkan saja. Ini kan wilayah-wilayah yang susah dijelaskan. Yang jatuh cinta mesti ngerti. Apabila Majnun tidak minum anggur dari mangkoknya, apakah yang membuatnya terkenal di dunia ini dan di dunia kemudian? Kalau ini untuk minggu depan sebenarnya, karena cerita Jami' ini kan lebih muda daripada Nizami. Inspirasi Yusuf Zulaiha juga banyak dari Laila Majnun. Katanya Jami', kalau Majnun tidak jatuh cinta, tidak minum anggur cinta, dan masuk ke dunia penderitaannya cinta, siapa yang mau cerita tentang Qais al-Majnun? Kalau Qais dulu jatuh cinta, terus diterima begitu saja, terus kawin, terus punya anak, tidak ada yang mau cerita. Tapi justru dia jadi luar biasa, jadi monumental ketika masuk ke ranah cinta yang
susah sekali, yang menderita sekali, yang sakit sekali. Kayak Romeo and Juliet itu kan mesti ada tragedinya sehingga diceritakan dari zaman ke zaman. Banyak kisah cinta jadi monumental ketika itu sangat sengsara, sangat susah. Ada kesusahan cinta. Ribuan orang berbakat cemerlang tapi asing terhadap cinta telah lenyap tanpa meninggalkan riwayat atau peninggalan yang mengabadikan namanya. Jadi banyak orang yang berbakat, pinter, tapi hidupnya tidak ada cinta di situ, dia lenyap begitu saja dari percaturan dunia. Engkau boleh mencoba 100 hal, tapi hanya cinta yang akan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Ini katanya Jami. Maka janganlah melarikan diri dari cinta. Jangan. Sekalipun dari cinta dalam samaran duniawi. Kalian jatuh cinta sama temanmu sak kelas, itu kan cinta dalam samaran duniawi. Kalian mencintai apa, itu cinta dalam samaran duniawi, tidak apa-apa. Mungkin masih level-level artifisial. Yang penting apa? Kamu belajar mencintai dulu. Hatimu lunakkan dulu dengan cinta. Karena itu merupakan persiapan bagi kebenaran tertinggi. Yo, kalau ujuk-ujuk cinta sama Allah mungkin yo agak berat. Yang bisa kamu lakukan apa? Belajar. Hatimu diajari caranya mencintai. Pada apapun dulu. Bagaimana engkau akan membaca Al-Quran tanpa mempelajari abjad, katanya Jami. Itu kan, yo latihan dulu cinta di dunia, jatuh cinta dulu sama temennya, jatuh cinta dulu sama apa gitu, ndak apa-apa. Itu kan cinta dalam samaran duniawi ya, meskipun ada batas-batasnya, tapi intinya apa? Hatimu ini dilatih mencintai. Kalau tidak, susah kamu. Karena apa? Tidak bisa orang memaksa diri untuk jatuh cinta, itu kan tidak gampang. Kamu tiba-tiba bilang, saya mau cinta ke Allah, Pak. Tidak bisa. Kayak kamu punya teman cantik, kalau kamu tidak cinta, kan tidak bisa dipaksa, saya harus cinta ke dia. Sama Allah juga begitu, tidak bisa cinta itu dipalsu bahwa kamu soleh-solehkan dirimu, kamu dari mulutmu keluar kalimat thayyibah terus dari, wah ini cinta, tidak gitu. Kalau jatuh cinta, ya jatuh cinta aja, tidak bisa dimanipulasi. Karena urusannya rasa. Maka apa? Latihan jatuh cinta. Hiduplah dengan alur yang penuh cinta. Nanti batinmu terlatih mencintai. Aku dengar, katanya Jami, kisah seorang pencari yang pergi kepada seorang arif meminta petunjuk jalan sufi. Orang tua arif itu berkata kepadanya, apabila engkau belum pernah menginjak jalan cinta, pergilah jatuh cintalah. Kemudian kembalilah menemui kami. Jadi ini unik ya, ada seorang sufi ditemui guru, saya mau baiat, mau menempuh jalan sufi, saya tobat pengen jadi wali. Nah itu jawabannya gurunya, kamu pernah jatuh cinta enggak? Ya mungkin kalau bahasa hari ini, kamu pernah pacaran enggak? Belum, saya anak soleh ya kok ditanya begitu. Terus jawabannya guru sufi, sudahlah kamu pulang dulu, pergilah jatuh cintalah dulu. Jadi berarti apa? Hatimu belum terlatih lembut, belum terlatih mencintai. Sementara nyawanya dunia sufi itu batin hati yang mencintai. Kalau kamu sudah ngerti rasanya jatuh cinta, balik lagi ke sini, ayo melakukan suluk. Hatimu sudah paham bagaimana rasanya jatuh cinta. Nah ini rumus yang lain dari Jami. Ya meskipun jangan dipakai alasan ya. Nanti kamu pacaran, kamu kok hidupnya pacaran terus. Oh ini latihan mencintai Pak. Ya. Pada akhirnya kan nanti cinta sama Allah kan gitu. Ya itu alasanmu doa.
Oke, jadi itu pembukaan dari Jami'. Nah, nanti di belakangan ada paragraf yang unik. Jadi ini Yusuf Zulaikha, beliau menulisnya sudah di usia-usia agak lanjut. Di kalimat di buku itu ada seruan dari cinta kepada Jami'. Jami', engkau telah menjadi tua dalam cinta. Kita ini kan sejak kecil sampai sebesar ini, itu kan kita bisa eksis sampai hari ini, sampai dewasa itu kan karena banyak cinta di sekeliling kita. Sejak kita lahir, dari orang tua kita, dari lingkungan kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, itu kan isinya saling butuh, saling mencintai. Maka kita bisa selamat dewasa sampai hari ini. Maka cinta menyeru pada Jami', engkau telah menjadi tua dalam cinta. Semoga engkau bertahan dan meninggal dengan sungguh-sungguh dalam cinta. Tapi katanya cinta, pertama-tama tuliskanlah suatu cerita tentang permainan cinta, sehingga dapat terpelihara satu jejak dari dirimu sendiri di dunia. Gambarkanlah dengan pena halusmu suatu lukisan yang akan tinggal setelah engkau pergi. Jadi itu di pendahuluannya Yusuf Zulaikha itu Jami' merasa dia harus meninggalkan satu jejak karya tentang cinta. Karena cinta adalah hal yang paling penting dalam hidupnya selama ini. Jadi itu belum kayak kalimat sebelumnya tadi kan, belum disebut orang besar, belum disebut orang yang berbakat sebelum meninggalkan karya dalam cinta. Maka sekaranglah saatnya Jami', katanya cinta, tulislah karya tentang cinta. Dari situlah nanti kemudian beliau memilih kisahnya Yusuf dan Zulaikha. Saya tidak akan merunut dari awal, kalian sudah ngerti siapa Yusuf, siapa Zulaikha yang nanti jadi majikannya dan seterusnya. Kalau di Jami', Zulaikha itu seorang putri yang sebelum beliau nanti jadi istrinya wazir di Mesir, sudah diperlihatkan keindahannya Nabi Yusuf. Jadi dia sudah jatuh cinta sama Yusuf sebelum ketemu. Ketemunya di mimpi. Nah, dia mimpi ketemu seorang laki-laki yang indahnya luar biasa. Ya, Nabi Yusuf itu kan bahkan di salah satu hadisnya katanya Nabi Muhammad kan Nabi Yusuf itu yang memiliki separuh keindahan, separuh ketampanannya laki-laki. Jadi kalau ada orang kegantengan seluruh dunia dibagi dua, yang separuh miliknya Nabi Yusuf, yang separuh dibagi orang sedunia mulai Nabi Adam sampai kiamat. Ya. Loh, ilustrasinya Nabi Muhammad kan begitu. Nabi Muhammad cerita ketika beliau ketemu Nabi Yusuf di langit ketiga waktu Isra Mi'raj. Itu kan di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Dan beliau menggambarkan Nabi Yusuf itu punya setengahnya. Jadi artis-artis ganteng siapapun itu cuma petlian kecil-kecil dari gantengnya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf yang punya separuhnya. Yo, untungnya kita nggak ngalamin, ngalami kalah saingan kabeh kamu. Oke ya, saya nggak membayangkan hari ini nanti dia tiap hari masuk TV diteriaki sama ABG-ABG itu mesti. Zaman dulu kan ceritanya waktu diperlihatkan pada perempuan-perempuan bangsawan Mesir saat itu kan semuanya melongo sampai ngiris tangannya sendiri, tidak terasa. Itu kan saking kagumnya, saking takjubnya dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Nah itu Zulaikha ini sudah bermimpi ketemu Yusuf, sehingga dia jatuh cinta sebelum ketemu orangnya. Itu
kalimatnya ketika dia setelah mimpi, wahai permata suci, dari tambang manakah engkau berasal? Engkau telah membawa pergi hatiku tanpa mengatakan padaku siapa namamu atau dari mana datangmu. Dan aku tak mengetahui kemana akan bertanya. Aku tidak menghendaki siapapun tertimpa cinta seperti ini. Aku tidak memiliki hati dan tidak pula memiliki hasrat hatiku sendiri. Bayanganmu telah muncul padaku dan merampas tidurku. Ia telah membuat air mata dan darah hatiku mengalir. Tubuhku yang tak terbawa tidur menjadi lesu, dadaku terbakar. Aduhai, tak dapatkah engkau memadamkan nyala ini? Mestikah engkau selalu laksana nyala api yang membara? Oh, itu kan jatuh cinta beneran kan? Padahal hanya cuma mimpi. Ini sebenarnya simbol, kalau dalam bahasa sufi, kehausan spiritual. Jadi jiwamu itu sebenarnya menjerit-jerit ingin ketemu dirinya yang hakiki. Kamu tidak pernah ketemu, mungkin dalam tanda petik ya ketemu Allah. Kamu ngertinya mungkin hanya dalam bayangan-bayangan, dalam konsep-konsep. Tapi sebenarnya jiwamu sangat merindukan itu. Makanya ini alegori cinta ilahiyah. Jadi batin kita itu sebenarnya sangat ingin ketemu Allah. Cuma nafsu kita, hasrat kita, ambisi kita menutupi itu semua sehingga kamu tidak sadar. Begitu sadar kamu kebingungan kemana harus mencari, di mana bisa ditemukan. Nah, itu simbol dari kerinduannya Zulaikha pada seorang Yusuf. Ya nanti pada akhirnya kalau diceritanya Jami', di salah satu mimpinya yang terakhir, sosok ini ngaku, aku adalah seorang wazir agung dari Mesir. Dan ya nantinya Yusuf ini kan jadi wazirnya Raja Mesir setelah dia dipenjara, setelah dia ngalami macam-macam nafsir mimpi segala, kan dia nanti jadi wazir. Jadi ngomongnya aku ini wazir agung dari Mesir. Nah, Zulaikha ini akhirnya membuka diri melamar. Siapapun boleh melamar saya, ngomong ke ayahnya. Sehingga banyak raja-raja melawar. Pokoknya Zulaikha nunggu kalau ada wazir dari Mesir melamar, itu yang diterima. Akhirnya ada wazir dari Mesir yang melamar. Cuma bukan Yusuf. Jadi itu nasibnya Zulaikha. Dia sudah terlanjur menerima lamaran, begitu ketemu, ternyata bukan yang di dalam mimpinya. Yo, nanti nangis-nangis lagi sampai dia dapat petunjuk lagi bahwa ya kamu nanti akan ketemu Yusuf. Cuma harus melalui ini dulu, melalui wazir ini dulu. Oke. Nah, terus ini ada bagian yang dari saya bilang tadi, ada suara yang mengingatkan Zulaikha. Dia sudah mau berontak, tidak mau dinikahi oleh wazir agung Mesir. Tapi terus dia dapat ilham, wazir agung Mesir itu bukan keinginan hatimu, akan tetapi tanpa dirinya engkau mustahil meraih dan mencapai tujuanmu. Bersabarlah, sebab engkau akan segera melihat ketampanan dan keindahan kekasihmu dalam hidup bersama sang wazir. Dan ini yang membuat Zulaikha, ya sudah kalau gitu dinikahi wazir tidak apa-apa. Kalau di ceritanya Jami', dia mau dinikahi, jaminannya
dia tidak disentuh. Ya, jadi Syekh Perawan, kamu mau ndak? Jadi itu janjinya dari wasirnya begitu. Jadi asal mau saya nikahi, ndak disentuh juga ndak apa-apa. Yang penting sudah punya Zulaikha. Nah itu, ini sebenarnya simbol. Jadi untuk ketemu Yusuf memang perlu melewati wazir agung. Ada banyak wasilah yang kita butuhkan karena kelemahan kita untuk bisa langsung bertemu dengan Allah. Kita tidak sedahsyat para aulia, para kekasih Allah yang bisa anytime bertemu, bermuajahah, munajat sama Allah. Kita butuh banyak wasilah, termasuk kesehatan tubuh kita sendiri, termasuk kekuatan kita, termasuk dunia lingkungan sekeliling kita. Itu kan kendaraan-kendaraan, wasilah-wasilah. Iya, cinta itu di dalam batin, cuma menuju batin ini kan perlu banyak kendaraan. Kalau kamu sakit ya tidak jadi berjalan, kalau lingkunganmu nggak mendukung juga tidak jadi berjalan. Jadi kita butuh banyak kendaraan cinta. Nah, itu disimbolkan dengan Zulaikha yang harus kawin dulu sama wazir agung. Nanti setelah kawin baru bisa ketemu Yusuf. Oke, nanti benar dikawinin, dibawa ke Mesir, baru nanti ceritanya ganti ke Nabi Yusuf yang dimulai dari surat Yusuf tadi ayat keempat. Sejak Yusuf bermimpi cerita ke ayahnya, kemudian dicurangi saudara-saudaranya sampai dijual jadi budak. Dan rame sekali saat itu di pasarnya Mesir, ada budak baru yang gantengnya luar biasa. Semua orang rebutan pengen beli. Kalau di ceritanya Jami', sebenarnya yang memenangkan Yusuf itu awalnya rajanya Mesir, bukan wazirnya. Tapi Zulaikha yang saat itu sudah ngerti, dia kagetnya luar biasa waktu lihat budak itu ternyata seperti yang ada di mimpinya. Dia rela mengorbankan semuanya hanya asal dapat budak yang namanya Yusuf ini. Jadi akhirnya rajane ngalah. Yusuf dibeli si wazir agung ini. Dan nanti banyak perempuan yang lain yang wow waktu lihat Yusuf. Banyak yang pingsan. Ceritanya begitu. Sampai yang diceritakan oleh Jami', ada seorang perempuan namanya Basigho. Basigho ini perempuan kaya raya, bangsawan, cantik. Begitu lihat Yusuf dia pingsan. Dan dia rela menukar apapun demi dapat Yusuf. Oleh Nabi Yusuf, beliau dinasehati. Basigho ini perempuan ini yang nangis-nangis di depan Yusuf dinasehati. Katanya Yusuf, ketika engkau melihat keindahan dan kesempurnaan di dunia ini, yang demikian itu tak lain adalah sebuah tanda tentang Dia. Makhluk yang indah hanyalah sekuntum bunga mekar di taman Allah yang luas. Jika engkau punya mata untuk melihat kesempurnaan, maka engkau pasti memiliki pengetahuan bahwa apa yang engkau lihat tak lain hanya cermin yang memantulkan gambaran wajahnya. Penampilanku juga adalah gambaran keindahan Allah sendiri. Namun engkau mesti tahu bahwa sebuah gambar akan memudar. Sekuntum bunga akan layu. Dan pantulan dalam cermin pun tertutup oleh cahaya yang hakiki.
Hanya Allah sajalah yang hakiki dan abadi. Dalam hal ini, mengapa engkau membuang-buang waktumu untuk sesuatu yang ada hari ini dan akan lenyap esok hari? Pergilah langsung ke sang sumber tanpa menunda-nunda lagi. Jadi ini sebenarnya Jami ingin ngajari loh, apapun manifestasi keindahan apapun di dunia ini, semuanya hanya bayangannya Allah. Kalau kalian mampu, ndak usah berhenti di bayangan, langsung ketemu aslinya. Kayak dulu waktu kita ngomong Ghazali kan, kalau kamu cinta sama yang indah-indah, ketahuilah yang maha indah itu Allah. Kalau kamu cinta sama yang cerdas-cerdas, yang pandai-pandai, yang pinter-pinter, yang maha tahu, maha pinter itu Allah. Kalau kamu cinta sama yang kuat-kuat, yang kuasa-kuasa, yang maha kuat, maha kuasa itu Allah. Yang lain hanya cerminannya. Nah ini Yusuf nasihati Baziko, loh kamu sampai segitunya padaku itu loh, aku ini cuma cermin, aku ini cuma gambar. Koyo TV kalau dimatiin sama yang punya ya hilang. Pada saatnya juga habis. Sudahlah kamu ndak usah sampai termehek-mehek begitu sama aku. Mungkin bahasa kasari gitu. Nah kalau di Jami, Baziko ini akhirnya sadar, oh iya ya, berarti selama ini aku salah dan hidupku sejak awal juga memang sudah salah. Akhirnya dia membuang semua hartanya, dikasih ke fakir miskin, hidup sederhana, kemudian uzlah, hidup hanya untuk Allah. Nah itu kisah perempuan yang dinasehati oleh Yusuf. Cerita yang berbeda dengan yang dialami nanti, ini masih panjang pengalamannya dengan Zulaikha. Jadi ternyata ada juga perempuan. Yo kalau memang laki-lakinya senggandeng itu sebagaimana ilustrasinya, kan tidak mungkin penduduk Mesir tidak heboh. Yo mesti heboh lah kalau ada orang gandengnya seperti itu, separuhnya dunia. Yo mesti semua keluar ingin memiliki, ingin melihat. Yang menang yo yang punya duit, yang punya kuasa. Karena saat itu kan memang budak-budak itu kan untuk dibeli. Nah, dari situ nanti mengalirlah cerita Yusuf, Zulaikha yang tidak nyambung karena Nabi Yusuf memposisikan dirinya hanya sebagai budaknya. Bila sebuah, dan ini sudah dekat sama Yusuf pun masih meratap. Kenapa? Wong tidak ditanggapi sama Nabi Yusuf. Susah ya. Sudah. Wong yo jejer tiap hari. Tapi kok ndak nyambung. Kok ndak ditanggapi tiap hari, sudah ngelirik-ngelirik tapi kok ya ndak bisa dapat. Katanya Zulaikhanya, bila sebuah hati mendapat tempat di sisi sang kekasih, bagaimana ia dapat berhasrat untuk bersatu dengan orang lain? Pernahkah engkau melihat seekor laron terbang ke matahari sedang harapannya terletak pada nyala lilin? Adalah sia-sia menyebarkan 100 rangkaian semak harum di hadapan si pungguk, sementara ia hanya menginginkan nafas mawar yang segar. Sekali teratai disapu oleh kehangatan manisnya mentari, pernahkah ia mau menunjukkan suatu perhatian pada bulan? Apabila jiwa haus akan air jernih, apakah perlu manisnya gula? Jadi ini Zulaikha mengeluh, yang diinginkan Yusuf bukan aku. Dia sudah asik dengan kekasihnya sendiri, dengan Tuhannya sendiri. Dia tidak butuh aku lagi, meskipun kita dekat satu rumah. Jadi katanya Zulaikha, aku akui ia tak pernah tersesat jauh dariku, tapi tak pernah pula ia menatap wajahku.
Tidakkah patut diratapi kita berdiri menahan haus di tepi sungai, sementara air itu tak pernah mampu memuaskan hausku. Ketika pandanganku dinyalakan oleh keindahan yang bersinar, ia menghindari mataku dan memandang teguh ke kakinya. Jadi berarti Nabi Yusuf itu selalu menunduk, tidak pernah mau memandang wajahnya Zulaikha. Bukanlah aku hendak menyalahkannya atas hal itu, karena kakinya jauh lebih indah daripada wajahku. Oh, iya ya. Jadi minder iki Zulaikha. Apabila aku melihat kepadanya dengan mata terbuka lebar, ia hanya menunjukkan padaku pandangan segan, sungkan. Aku tak dapat menyalahkan atas hal itu pula, karena aku tahu bahwa tak ada perbuatan salah yang ia lakukan. Lidahnya tertutup rapat, maka apalagi yang dapat aku lakukan selain meminum darah hatiku sendiri. Iya, ngenes ya. Oke. Melihat bibirnya membuat mulutku bergetar dan mengalir air mataku. Aku cemburu bahkan kepada lengan bajunya yang dapat menyapu tangannya, serta pada ujung jubahnya yang menyapu debu di kakinya. Oke, kalimatnya puitis ya, udah cemburunya sama bajunya. Enaknya jadi jaketnya bisa memeluk dia, enaknya jadi itu kan. Oh, itu kalimatnya Zulaikha. Jadi dia dekat tapi tidak bisa memiliki. Bahkan di Jamik diceritakan pokoknya semua pelayan, termasuk yang cantik, yang paling cantik, yang biasa disuruh melayani Yusuf dan dekat-dekat sama Yusuf. Terus Zulaikha pesan, nanti kalau Yusuf tertarik pada siapapun di antara kalian, ngomong padaku. Jadi Zulaikha ini punya rencana, nanti biarlah Yusuf jatuh cinta, suka sama salah satu pelayan ini, nanti malam-malam biar Yusuf diundang ke kamarnya, tapi Zulaikha yang di dalam. Sampai begitu. Nah, cuma sampai nanti ada cerita yang terkenal sekali dalam Al-Quran itu kan, Nabi Yusuf dijebak di dalam kamar, kemudian diajak. Saya tidak bayangkan kalau kalian ya. Ya, itu kan terkenal sekali. Saya ngambil dari Al-Quran itu kan. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi. Jadi Zulaikha yang dia menginginkan orang yang tinggal di rumahnya untuk dirinya sendiri, wa ghallaqatil abwab, terus menutup pintunya, wa qalat haytala. Kemudian dia berkata, ayo masuklah. Terus jawabannya Yusuf apa? Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswai. Aku berlindung pada Allah dan sesungguhnya tuanku ini orangnya sangat baik. Jadi aku takut sama Allah dan ingatlah bahwa wazir ini kan baik sekali sama aku. Masa aku mau mengkhianatinya? Innahu la yuflihu dzalimun, berarti aku zalim. Sementara orang zalim itu tidak akan mungkin bisa menang, tidak akan mungkin bisa bahagia. Nah, jadi ya kalau ada pelakor, ada pebinor hari ini itu. Yusuf nggak mau begitu, karena itu perilaku zalim. Dan ingat-ingatlah pada akhirnya orang zalim tidak akan bisa bahagia. Innahu la yuflihu dzalimun. Meskipun katanya Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha itu tertarik pada Yusuf. Jangan-jangan Yusuf ya laki-laki normal, ya mau-mau saja. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Kalau dia tidak melihat isyarat-isyarat petunjuk dari Allah bahwa tidak boleh begitu.
Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Seperti itulah Allah untuk memalingkan, melindungi Yusuf dari kejelekan dan kemungkaran. Kenapa? Karena innahu min ibadinal muhlasin. Katanya Allah, Yusuf ini orang terpilih. Jangan sampai melakukan hal yang buruk dan tercela. Kalau di Jami' ada dialognya. Nabi Yusuf berkata, kenapa aku tidak mau? Ada 2 rintangan yang mencegahku menuruti kemauanmu. Yang pertama adalah gimana aku menjawab pertanyaan dari Allah. Yang kedua, bagaimana menghadapi wazir. Katanya Zulaikha, jangan bicara padaku tentang suamiku, sebab dibandingkan cintaku padamu, ia bukanlah apa-apa. Iya. Nah, enak ya jatuh cinta sama, jangan takut sama suamiku kan ngono. Karena dia merasa menguasai suaminya. Ya memang jatuh cinta sama istrinya orang, suaminya orang itu kan lebih aman. Karena ada anekdotnya begitu. Kalau kamu jatuh cinta sama yang gadis, saingannya banyak. Tapi kalau istrinya orang kan saingannya satu, suaminya. Oke. Terus katanya Zulaikha, aku bisa meracunnya. Wah susah ya, diracun loh. Atau mengalihkannya agar tidak mengetahui keadaan kita. Akan hanya Allah, katanya Zulaikha. Allah lebih gampang lagi. Jika dia memang maha penyayang, maha pemaaf, sebagaimana engkau katakan, aku akan tobat, ngasih zakat, ngasih sedekah, nanti dia mengampuni kita. Gampang loh. Jadi ayolah kita ngamar berdua, nanti tobat bareng-bareng. Oh ya, basa kasare kan gitu. Nah, jawabannya Yusuf, engkau mungkin bisa menyembunyikan dosamu dari sang wazir, tetapi engkau tidak akan pernah bisa menyembunyikannya dari Allah. Akan halnya ampunannya, apakah dia dibayar untuk menciptakan kita sehingga dia mau menerima suap untuk mengampuni kita? Ya kan? Itu kan kamu mau menyuap Allah tuh dengan sedekah, dengan zakat, dengan itu enggak. Allah tahu, Allah itu maha tahu segalanya, tahu niatmu, tahu segala kekejianmu. Jadi katanya Yusuf, tidak mungkin kita bisa mengelabui Allah. Nah, itu narasinya Jami' memperjelaskan, memperpanjang ayat tadi. Nah, akhirnya kan kita tahu semua, Yusuf lari keluar, bajunya ditarik oleh Zulaikha sehingga robek di belakang, terus ketahuan wazir di depan kamar. Dan wazirnya ini maunya marah, tapi setelah lihat bukti, ya tidak bisa mengelak bahwa yang salah istrinya. Terus berkembanglah isu, berkembanglah gosip kemana-mana bahwa istrinya wazir ini sungguh tidak tahu malu karena cinta sama budaknya sendiri, itu pun ditolak. Itu kan malunya luar biasa. Ya. Nah, terus karena itu Zulaikha untuk menghilangkan rasa malu, lo dianggapnya aku ini rendah, ayo sekarang semua tak tes. Akhirnya diundanglah perempuan-perempuan bangsawan ke rumahnya. Itu kan diceritakan oleh Al-Quran itu, falamma sami'at bimakrihina arsalat ilaihina. Saat tahu makar, tipu daya, gosip yang berkembang dari perempuan-perempuan di kota tentang dirinya, arsalat ilaihina, diundanglah perempuan-perempuan itu, wa a'tadat lahunna muttaka'an, disediakan perjamuan, wa atat kulla wahidati minhunna sikinan, setiap perempuan dikasih pisau.
Waqalat, kemudian berkata pada Yusuf, ukhruj, waqalat ikhruj alaihin. Nah sekarang mereka sudah siap-siap makan, pegang pisau. Yusuf, sekarang kamu keluar, lewat di depan mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Begitu lihat Nabi Yusuf lewat, semua langsung wow, melongo, ndak sadar, sampai ngiris tangannya sendiri. Kalau sampai ngiris tangan ndak sadar itu kan luar biasa. Biasanya kalau kamu nggak sadar disenggol, diiris baru sadar. Ini kebalikannya. Saking ndak sadarnya ngiris tangannya ndak terasa. Wah, jadi falamma ra'ainahu akbarnahu, takbir. Takbirnya bukan untuk tawuran, untuk nyerbu, tapi untuk wah, jadi kalau lihat orang ganteng kamu bisa Allahu Akbar gitu. Loh iya kan, contohnya kan, jadi kalau ini kan ada ayatnya. Loh kok lihat orang ganteng Allahu Akbar, ada ayatnya. Surat Yusuf ayat 31. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Terus mereka wakulna, dan mereka berkata, hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi demi Allah, ini bukan manusia orang yang gantengnya kayak gini. Ini pasti malaikat yang mulia. Nah, itu. Jadi mungkin inilah ganteng yang tak terbayang, karena pokoknya saking gantengnya jadi orang sampai wow, tidak membayangkan hari ini seperti apa. Ini untuk membungkam mulutnya perempuan-perempuan Mesir saat itu. Lah kok aku digosipkan, katanya Zulaikha. Coba kalian sendiri lihatlah, kayak gini loh Yusuf. Apa ndak kelepek-kelepek kalian lihat kayak gini. Jadi sehingga terus rame orang sana, oh ya pantas jatuh cinta, makhluknya seindah ini. Itulah Yusuf. Dan cintanya terus berkembang. Ini yang membuat Zulaikha tambah lama tambah susah, yaitu kalimat-kalimat ratapannya panjang. Engkau adalah mata dan cahaya keindahan, hati dari yang sengsara. Cinta padamu telah menyalakan api dalam hatiku yang sepenuhnya memakanku, dan engkau tak pernah memadamkan apinya dengan air persatuan. Engkau telah merobek hatiku dengan pedang kejam, namun tampaknya engkau sendiri seperti sama sekali tak peduli oleh kekejamanmu sendiri. Setiap saat engkau membawa kesedihan baru kepadaku. Oh, betapa aku berhasrat dengan nama langit agar ibuku tak pernah melahirkanku. Atau setelah lahir kiranya saja susu yang aku teguk diberi racun oleh pengasuhku. Ya, gitu, saking sumpeknya. Ya, Zulaikha. Oke. Nah, ini di kota tetap rame. Kemudian jadi gosip terus-menerus, jadi fitnah terus-menerus. Zulaikha juga mendekati Yusuf terus-menerus. Nabi Yusuf juga susah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf berkata, qala, berdoa pada Allah, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih baik penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ingin aku lakukan. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau tidak begitu, mungkin lama-lama aku tidak kuat, aku akan berpaling mengikuti tipu daya mereka. Wa aku minal jahilin, sehingga aku jadi orang bodoh. Karena digoda terus-menerus itu kan ya cobaan luar biasa loh itu. Perempuan-perempuan cantik semuanya menginginkan Yusuf. Makanya Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Mending aku di penjara sajalah. Itu saya tidak tahu ada nggak orang laki-laki yang berani berdoa begini. Dan doanya dikabulkan. Nanti Nabi Yusuf
Akhirnya masuk penjara. Dianggap menimbulkan kekacauan. Ya mungkin karena kegantengannya. Ternyata ganteng itu menyusahkan ya. Oke, bersyukurlah kalian yang tidak ganteng. Beliau kan sumpek kalau jadi ganteng dan cantik. Nah, Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Cuma jangan dikira cintanya Zulaiha berhenti. Zulaiha nanti bikin ruang khusus, bikin kamar khusus dekat penjara. Ya. Dia bikin ruang yang bisa anytime melihat Yusuf. Cuma Yusuf di penjara itu kan kalau di ceritanya Jami selalu bermunajat, selalu bersujud pada Allah. Dan itu yang terus diawasi oleh Zulaiha. Karena aku tak pantas melihatnya dalam penjara, aku puas melihat hubungan yang menaunginya. Jadi lihat atapnya penjara saja sudah alhamdulillah. Karena Yusuf ada di situ. Bahkan memandang pintu dan dinding penjara membuatku bahagia. Karena di mana saja bulanku bertahta, di sanalah terdapat keabadian surga. Betapa dia cemburu sama atap. Betapa betapa diberkati atap itu yang melayaninya sebagai naungan dari matahari dunia. Betapa aku merasa iri atas tembok yang beruntung di mana ia bersandar, dan lantai yang mampu mencium kaki makhluk yang demikian menawan itu. Wahai sekiranya saja pedang cintanya mau menetakku menjadi sekecil anai, lalu aku dapat terbang melalui jendelanya dan menari dalam cahayanya yang bersinar. Oh, ini jadi dia sudah bikin kamar dekat penjara pun masih gelisah. Dia belum bisa bertemu dengan Yusuf, kekasihnya. Ini sebenarnya isyarat-isyarat dari Jami, orang yang jatuh cinta sama Allah. Segala yang berhubungan dari Allah, yang ada, yang berkaitan dari Allah pun dia cintai, dia sukai. Jadi itu yang diisyaratkan oleh Jami. Jadi orang yang cinta sama Allah itu tidak akan bisa benci sama apapun yang lain. Kenapa? Segala yang lain itu kan makhluk ciptaannya Allah. Kalau kamu ngaku mencintai Allah tapi masih bisa membenci apapun yang lain, padahal apapun yang lain itu masih ada hubungannya sama Allah, itu berarti masih belum cinta beneran. Jadi itu yang diisyaratkan lewat Zulaiha. Terus itu juga ada kalimat yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya waktu Zulaiha yang tiap hari merata merenung tentang Yusuf, diajak ngobrol sama pelayannya ndak nyambung. Katanya Zulaiha, aku tak pernah sadar akan diriku, maka janganlah mengharapkan aku untuk menyadarimu semua. Apabila kalian hendak berkata padaku, ingatlah untuk menggoyang tubuhku dulu. Dengan demikian aku akan kembali menjadi diriku sendiri dan mendengarkanmu. Hatiku dipenuhi dengan terpidana yang aku cintai. Itulah sebabnya segala kesadaranku tiada. Bagaimana mungkin pikiran yang dipenuhi keindahan seperti itu dapat menyadari apapun lainnya. Jadi kalau sudah jatuh cinta, diri akan lenyap. Siapapun yang sedang cinta sama Allah, dia akan, yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sebagaimana Zulaiha, yang ada dalam dirinya hanya Yusuf saja. Makanya banyak sufi dalam ekstasenya, puncaknya, secara tidak sadar bilang Anallah.
Itu yang nanti disebut syatohat. Itu diucapkan ketika dia lenyap dirinya, tidak ada dirinya. Yang ada dalam dirinya hanya Allah saja. Sama kayak kalian waktu jatuh cinta dengan siapa, itu yang ada dalam dirimu kan yang kamu cintai saja. Waktu lihat minuman, yang ada di pikiranmu, kalau pacarku sukanya teh yang tanpa gula, itu kan pacarmu. Kamu jalan-jalan di mall lihat toko baju, mesti kalau kekasihku sukanya baju yang semacam ini. Kalau yang ada di pikiranmu hanya dia, itu menunjukkan lenyapnya diri. Yang ada diri yang dicintai. Jadi penjelasan sederhananya begitu. Jamek pakai analogi dari Zulaiha yang merasa tidak sadar. Jadi kalau mau ngajak ngobrol Zulaiha, ditepuk dulu, sadar. Nah, baru bisa diajak ngomong. Kalau tidak begitu, yang ada di pikirannya hanya Yusuf. Oke. Terus, jadi itu unsur selanjutnya, penyucian diri. Secara tidak sadar dengan cintanya, nanti Zulaikha sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari segala hal yang duniawi. Bahkan dari egonya sendiri. Ini kan latihan yang luar biasa. Banyak orang susah untuk menaklukkan egonya. Maka jalannya apa? Cinta. Makanya tadi Sufi tadi ketika didatangi anak muda disuruh pergilah jatuh cintalah dulu. Latihan apa sih paling utama dari cinta itu? Menaklukkan ego. Orang yang cinta itu pasti tidak egois, tidak berpikir tentang dirinya, yang difikirkan yang dicintai. Maka dalam cinta ada namanya penyucian diri. Kamu tersucikan lewat cinta. Kenapa? Egomu kamu kalahkan sekarang. Itu latihannya yang penting di situ. Katanya Jamek, pecinta yang sesungguhnya tak dapat lagi menyadari bau atau warna dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai perhatian, baik dengan mengakrabi atau memusuhi pada siapapun selain kekasih. Hatinya tidak terpaut pada tahta atau mahkota. Semua keserakahan dan hawa nafsu telah membenahi kopernya dan meninggalkan jalannya. Apabila ia bicara, itu adalah kepada sang kekasih. Apabila ia mencari, maka ia hanya mencari kekasih. Jadi itulah manfaatnya cinta yang dialami nanti oleh Zulaiha. Dari situ nanti Zulaiha di cerita-cerita terakhir lebih mudah ketemu Allah. Dan nanti ini dipinjam oleh Jamek untuk menasehati dirinya. Engkau juga wahai Jamek, datanglah. Keluarlah dari dirimu dan masuklah ke dalam kediaman kebahagiaan abadi. Engkau mengetahui jalan menuju ke sana. Maka apakah kelambanan yang menyedihkan ini? Kenapa engkau lambat? Kenapa engkau menunda-nunda? Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya. Menunggu apa lagi? Tinggalkan dunia khayali dari jiwa binatang dan masuklah wilayah kegaiban. Dahulu pun engkau tak ada, hingga tak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu tidak ada, engkau dulu tidak punya apa-apa. Sudah tidak usah dikhawatirkan duniamu, sekelilingmu, apa yang kamu miliki, apa yang tidak kamu miliki, tidak penting. Sekarang kamu ngerti jalan kebenarannya, tempuhlah itu. Tidak perlu memberati apapun. Janganlah mencari kesejahteraanmu dalam rasa mementingkan diri. Karena engkau tak akan pernah mendapatkan laba dalam jenis perdagangan itu. Nah, itu dari ceritanya Zulaikha, Jamek ingin menasehati dirinya sendiri. Lah aku masa cuma nasihati orang lain? Aku juga harus menempuh jalan itu. Karena aku sudah tahu jalannya, sudah tahu kebenarannya, sudah tahu yang harus dilakukan.
Apalagi yang tunggu, aku ini kok lambat sekali ya. Apakah kelambanan yang menyedihkan itu? Nah, itu keluhannya Jamik terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti Yusuf di penjara, Zulaikha tetap dengan cinta dan ratapan-ratapannya. Sampai nanti Yusuf, kita sudah tahu bagaimana ceritanya, sampai dia diangkat jadi wazir yang agung. Cuma saat Yusuf jadi wazir, Zulaikha ini hartanya habis. Jadi dia sudah tidak lagi jadi istrinya wazir. Sisa kekayaannya dipakai untuk mengejar dan mencari biar bisa dekat sama Yusuf. Itu pun sangat kesulitan. Yang dilakukan tiap hari, dia duduk di pinggir jalan, sekiranya di jalan itu Yusuf akan lewat, dan menghabiskan hartanya untuk itu, sampai dia miskin sama sekali kayak orang-orang pinggir jalan, sampai dia kurus, dari sangat cantik jadi jelek, jadi tidak cantik lagi, jadi tua, jadi ya karena sudah tidak terawat lagi. Yang ada di pikirannya tinggal Yusuf. Nah, satu ketika beneran dia ada di pinggir jalan, Yusuf lewat. Nabi Yusuf yang melihat perempuan kayaknya kenal, tapi kok antara ingat dan tidak. Akhirnya disapa, memperkenalkan diri. Betapa kagetnya Yusuf. Ternyata ini Zulaikha yang dulu. Ya di situ, ya kalau adegan film mungkin tangis-tangisan. Ya karena ketemu. Cuma dilihat dari situasinya, Yusuf ini heran, ini kok bisa bertahan sekuat ini dalam cintanya. Bahkan dilihat dari situasinya, harusnya ini yang sudah sakit-sakitan, sudah tua, bisa bertahan hanya menunggu Yusuf, itu luar biasa. Apalagi kok tidak mati-mati, mungkin bahasanya Yusuf. Terus ya ketika Yusuf begitu, ada suara dari Allah. Jadi Yusuf dapat isyarat, dapat ilham, aku belum mengambilnya, sebab dalam dirinya terkandung cinta pada orang yang juga aku cintai. Siapa yang akan mengizinkanmu untuk mematikan kuntum mawar di tamanku dan menginginkan kehancuran salah seorang kekasihku? Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya ku buat ia putus asa, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan padamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkahinya, jadikan ia sebagai bagian dari jiwamu. Jadi ini isyarat dari Allah. Ya sudah, sekarang kamu sudah bisa menikahinya. Dulu kan walakot hamad bihi wa hamma biha. Sebenarnya kamu dulu kan suka juga, cuma memang masih belum halal, mungkin bahasa anunya itu. Sekarang sudah boleh. Dan kenapa ku buat dia bertahan? Karena apa? Karena dia mencintai kekasihku juga. Tidak mungkin aku mematikan, menghilangkan orang yang cinta pada kekasihku. Ini logika ini bisa dipakai. Makanya kalian banyak-banyak baca sholawat, cintailah juga Nabi, karena kekasihnya Allah. Kalau ingin kemudahan dari Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Itu nasihatnya Jamik lewat keberadaannya Zulaikha dan Yusuf. Cintailah juga para ulama
yang jadi pewarisnya Nabi. Cintailah juga para aulia, para kekasih Allah yang sekarang masih bisa kalian temui, karena merekalah kekasihnya Allah. Kalau ingin nyambung sama Allah, mereka lebih dekat daripada kita. Jadi dekatilah mereka, maka Allah juga akan mencintai kita. Kalau kalian punya orang yang dicintai dan ada orang lain yang memudahkan atau membantu orang yang kamu cintai, kan kamu juga suka sama orang itu. Itu logikanya. Makanya Zulaikha pun oleh Allah dibuat bertahan. Tidak mungkin Allah melenyapkan orang yang mencintai kekasihnya, bahkan nanti dikembalikan lagi kecantikan dan kemudahannya seperti sebelumnya. Itulah nanti sehingga setelah itu terus menikah, dinikahkan langsung oleh Allah, saksinya para malaikat. Nah, itu Yusuf dan Zulaikha. Nanti punya banyak anak. Karena tadi Zulaikha dimudahkan kembali, akhirnya yang meninggal duluan Yusuf. Ya, Nabi Yusuf meninggal dulu. Tapi begitu Nabi Yusuf meninggal, ya Zulaikha ini ya pontang-panting lagi. Nanti meratap lagi, ceritanya dia lari ke makamnya Yusuf. Kemudian meratap, wahai di manakah kini engkau Yusuf, penyayang orang-orang yang menderita. Kini engkau bersembunyi jauh di bawah akar sebatang pohon mawar, sementara aku berada di atas seperti ranting-rantingnya yang menjulang tinggi. Engkau meresap ke dalam tanah seperti air, sementara aku berada di atasnya laksana duri dan sekam. Engkau pergi sedemikian jauh sehingga aku tak bisa memperoleh kabar tentang dirimu dari siapapun. Kehilangan dirimu telah menyulut api dalam diriku sehingga asapnya membuat setiap orang menangis. Aku tak sanggup hidup tanpa dirimu. Dan saat itu juga Zulaikha meninggal di atas makamnya Yusuf. Jadi itu yang kisah cinta sejatinya Zulaikha dan Yusuf. Banyak pelajaran, cuma saya bilang tadi ini alegori majas dari cinta ketuhanan, cinta kita pada Allah. Oke, itu narasi ceritanya. Saya ingin berteori, ngasih beberapa konsep sedikit tentang cinta ilahiyah. Kalau dalam dunia sufi, tanda-tandanya kamu cinta itu paling tidak ada 7. Mahabbah itu cirinya 7. Mahabbah terhadap apapun sebenarnya termasuk pada Allah. Yang pertama, kasrotul dzikr, selalu teringat. Gak mungkin orang jatuh cinta itu lupa sama yang dicintai, atau terlena sehingga tidak ingat sama yang dicintai. Dalam momen apapun, buktinya seseorang cinta itu selalu ingat. Maka banyak sekali anjuran buat kita berpikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang selalu ingat sama Allah dalam kondisi apapun, duduk, berdiri, berbaring. Orang yang kayak gini menunjukkan bahwa dia cinta sama Allah. Kalau tidak cinta, susah untuk dipaksa. Anytime kamu zikir, kamu ingat sama Allah. Saya ingin zikir terus Pak, mulut saya akan mengucapkan subhanallah, subhanallah terus. Iyalah, pas lagi ingat, nanti sebentar lagi ketemu siapa, lihat apa, lupa lagi. Kenapa? Karena tadi dasarnya cuma dipaksa. Tapi kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang nyuruh, ingat sendiri. Jadi cirinya cinta itu kasratul dzikr. Jadi kalau pasanganmu memang cinta padamu, tidak perlu kamu tanya, kamu ingat aku enggak? Mesti ingat.
Kamu kangen aku, ndak mesti kangen, nggak usah ditanya. Kalau ndadak diingatkan, mbok jangan lupa padaku, itu belum cinta. Jadi pasti ingat. Yang kedua, ijab, kagum. Di antara modalnya orang bisa jatuh cinta itu ada yang dikagumi dari yang dicintai. Pasti orang yang jatuh cinta menganggap ada yang istimewa dari yang dicintai. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh cinta. Kalau ada yang tanya, pacarmu kayak gimana? Alah, biasa, tidak ada istimewanya. Tidak mungkin begitu. Kalau jatuh cinta pasti ada sisi yang menarik, yang membuat dia, makanya tadi jatuh tadi kan namanya ijab. Pasti tidak biasa. Kalau ngomongnya, alah biasa-biasa aja kok Pak, kayak yang lain. Oh berarti kamu belum jatuh cinta itu. Itu paling kamu asal tidak jomblo gitu aja. Asal punya pasangan. Tapi yang jatuh cinta beneran pasti ada ijabnya, ada kagumnya, apalagi sama Allah. Jadi wow sama Allah. Oke, itu ciri kedua tandanya orang. Ciri yang ketiga, ridho, rela. Jadi cinta itu rela, apapun keinginan, apapun keputusan yang dicintai. Kalau sama Allah ya takdirnya Allah apa saja kamu terima. Itu menunjukkan kamu cinta. Tidak komplain, tidak mengeluh, tidak menuntut macam-macam. Ya sudah, kalau dikasih ini ya tidak apa-apa, dikasih segini ya tidak apa-apa. Alhamdulillah saya terima. Itu menunjukkan kamu sudah cinta. Dan rasa rela itu tidak bisa dipaksa loh. Orang bisa bilang, iya Pak saya ikhlas kok Pak. Tapi kalau tidak ikhlas beneran itu ya tidak iso ikhlas. Itu urusan rasa, bukan urusan mulut sama akal. Akalmu nyuruh kamu ikhlas, mulutmu bilang ikhlas. Tapi kalau batinmu tidak ikhlas ya tidak sebenarnya. Mungkin ya terpaksa. Jadi ridho yang hakiki, yang dari batin, menunjukkan kamu cinta. Kemudian ada lagi tadkhiyah. Tadkhiyah itu mau berkorban. Tenaga, harta, waktu, apapun demi si dia. Itu menunjukkan mau berkorban. Tadi Zulaikha apapun diberikan untuk Yusuf. Sejak membeli Yusuf sampai terakhir semua hartanya habis. Itu menunjukkan benar-benar cinta. Kemudian yang selanjutnya khauf, rasa takut kehilangan, takut berpisah, takut jauh, takut pacarnya, kekasihnya tidak ridho, takut, itu khauf namanya. Kamu takut berpisah sama aku? Enggak, pisah sama kamu ya nyari yang lain. Itu namanya belum cinta. Aku masih muda, masih cakep, masih banyak yang mau kok. Itu namanya belum cinta. Kalau cinta ada khaufnya, ada takutnya. Terus ada roja. Roja itu penuh harapan. Jadi ada harapannya. Aku berharap kita selalu bersama. Aku berharap kita selalu dekat. Aku berharap kita tidak berpisah. Harapan. Aku berharap kita bisa bersama terus. Kemudian to'ah, patuh. Jadi tidak bantah. Itu namanya cinta. Diminta apapun, kalau memang dalam kuasanya dipenuhi. Itu menunjukkan cinta. Jadi coba kamu, tadi saya bilang cinta itu relasi yang agung, relasi dengan sesama, dengan apapun yang paling tinggi, karakternya itu. Terhadap yang kamu cintai, apakah kamu selalu ingat, apakah kamu kagum, ridho, mau berkorban, ada ketakutannya tapi ada juga harapannya dan patuh. Ini saya bawa ringkes-ringkes teori. Jenisnya cinta ilahiyah itu, kalau ini sudah sangat teoritis, ada mahabbatullah, ada mahabbatu ma yuhibbuhullah, ada mahabbah fillah walillah, ada mahabbah ma'allah. Yang nomor 1, 2, 3 itu yang terpuji, yang terakhir yang tidak boleh.
Kalau dalam agama itu nanti namanya musyrik. Mahabbah ma'allah. Kalau mahabbatullah itu cinta pada Allah. Semua yang dijelaskan di depan tadi itulah cinta pada Allah. Termasuk cinta pada Allah adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apapun atau siapapun yang dicintai Allah. Itu termasuk cinta juga pada Allah. Allah cinta kebaikan, kamu cinta kebaikan. Allah sangat mencintai Rasulullah, kamu cinta Rasulullah. Allah mencintai apapun dan siapapun, kamu juga mencintainya. Itu namanya mahabbatu ma yuhibbuhullah. Itu juga termasuk kecintaan pada Allah. Ada lagi yang ketiga, mahabbah fillah walillah. Cinta dalam Allah dan karena Allah. Kamu mencintai apapun. Kita ini kan banyak unsur-unsur alami yang cinta, yang itu ternyata bukan Allah. Misalnya cinta orang tua, cinta negara, cinta lingkungan sekeliling, cinta sama lawan jenis. Usahakan dia fillah dan lillah, dalam Allah dan karena Allah. Kenapa mencintai orang tua? Karena Allah. Allah menyuruh kita menghargai orang tua, mencintai orang tua. Kenapa mencintai lawan jenismu? Karena Allah juga. Allah menciptakan kita berpasangan, menyuruh kita saling mencintai, melanjutkan keturunan, jadi Allah. Kenapa mencintai lingkunganmu, tetanggamu? Allah suka itu. Kenapa mencintai apa? Allah suka itu, Allah menyuruh itu, Allah mengizinkan itu, Allah meridhoi itu. Itu namanya mahabbah fillah dan lillah. Itu juga termasuk mahabbatullah. Tidak apa-apa. Jadi tinggal dikerangkai oleh Allah. Karena kita masih manusia biasa, masih suka macam-macam, tidak suka macam-macam. Jadi suka dan tidak suka itu usahakan fillah dan lillah. Maka dia akan berubah jadi mahabbatullah. Yang tidak boleh mahabbah ma'allah. Ada yang lain yang kamu cintai selain Allah di levelnya Allah. Itu namanya musyrik. Di dunia ini hanya ada dua yang aku cintai, engkau dan Allah. Itu tidak boleh. Yang boleh, aku mencintaimu karena Allah. Oke, koyo lagu ya. Ayo cari sendiri rumusnya. Dan cinta pada Allah itu nanti mendalam rasa. Semua aktivitas yang dilandasi oleh cinta pada Allah nanti akan menemukan momentum keagungannya sendiri. Saya bawa cerita, mumpung masih ada waktu ya. Jadi ini cerita dulu. Ini sebenarnya harusnya masuk ketika ngomong Kaisar Akbar. Jadi Kaisar Akbar Agung itu punya musisi istana kebanggaan, namanya Tansen. Jadi ini kayak musikusnya istana yang pokoknya dia ahli luar biasa sehingga dibanggakan banyak orang. Tansen ini kalau nyanyi, kalau di situ karena bahasa India, nyanyi dengan intonasi Megamala tentang awan mendung, orang itu merasa kayak ada awan mendung beneran. Kalau nyanyi tentang angin, tentang hujan, merasanya kayak dinginnya kayak hujan. Nyanyi tentang nagaswara, tentang ular, itu rasanya kayak banyak ular di sekelilingnya. Itu saking pinternya Tansen. Jadi orang kagum semua sama Tansen, dibanggakan semua orang. Tapi satu ketika Kaisar ini mendengar musik, ahli musik tidak terlalu terkenal, tapi sufi namanya Haridasa. Ini dia pengembara. Padahal musiknya nadanya biasa-biasa, tapi setiap yang mendengar tersentuh. Kaisar tanya sama Tansen, musikus kebanggaannya ini, kenapa ya lagunya Haridasa itu kok lebih menarik, jauh lebih menarik dari semua lagu yang kamu nyanyikan? Padahal nadanya biasa, isinya biasa. Tansen jawabnya jujur. Paduka, hamba bernyanyi memandang Paduka
untuk melihat tanda-tanda penghargaan dari Paduka. Harapan hamba memperoleh beberapa permata atau beberapa hektar sawah. Aku nyanyinya butuh penghargaan, bahkan ingin gaji, ingin bayaran. Jadi semua yang saya lakukan tadi show biar dapat balasan. Cuma kalau hari dasa, sedangkan hari dasa dia tidak menatap siapapun, yang dia tatap hanya Tuhan. Tanpa kekas, tanpa serakah akan materi atau ambisi duniawi. Ketika orang hanya menatap wajahnya Allah, maka dia akan bisa, apapun yang dia lakukan akan menyentuh kedalaman spiritual setiap orang. Karena Tuhan esensinya ada dalam dirimu masing-masing. Kalau hanya menyentuh itu kan bisa kulit, bisa lebih dalam lagi hatimu, bisa lebih dalam lagi sirmu, wilayah rohani yang paling dalam. Ruhnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Jadi orang yang menatap itu hanya fokus ke situ, maka dia menyentuh bagian yang paling dalam itu. Rasanya memang lebih menyentuh. Itu yang membuat, coba rasakan, para ulama tertentu mungkin kalau ceramah, kalau ngomong tidak seatraktif ini, tidak sebanyak ini teori, isinya mungkin sangat sederhana, semua orang sudah tahu. Tapi kalau beliau yang ngomong, kamu tersentuh. Itu kenapa? Karena mereka sedang menatap Allah. Mereka tidak mikir imbalan duniawi, mereka tidak mikir kepentingan egonya sendiri. Mereka tidak sedang pamer, tidak sedang show. Itu yang membuat banyak orang tersentuh. Padahal yang ngomong kayak gitu loh banyak sebelumnya, lebih canggih, referensinya lebih luar biasa. Tapi kalau beliau yang ngomong, padahal sangat sederhana tapi lebih menyentuh. Nah itu nilai dari cinta ilahiyah tadi. Masih ada waktu terakhir, tak kasih ceritanya penyair terkenal namanya Hafid. Nama aslinya Samsudin Muhammad. Beliau ini sufi besar, penyair juga. Mungkin pernah dengar namanya. Ini tentang cinta ilahiyah. Jadi Hafid ini satu ketika, Hafid ini pada saat umur 21 tahun, dia belum sufi. Dia ini cuma pembantu di toko roti. Nah satu ketika oleh juragannya, Hafid ini disuruh ngantar roti ke rumah seorang bangsawan. Nah di rumah itu dia ketemu dengan putrinya bangsawan yang cantiknya luar biasa. Yo biasa lah ya kalau lihat perempuan cantik kan terus tertarik. Dan dia jatuh cinta sama perempuan itu. Waduh kok ada perempuan cantiknya gitu. Dia terbayang-bayang terus. Nah ya Hafid ini kan karena pinter, meskipun dia pelayan pembantu yang bikin roti, dia bikin banyak puisi. Nanti puisi-puisinya Hafid kan terkenal, puisi-puisi cinta. Dan orang suka dengan puisi-puisinya Hafid nanti, sehingga dia nanti dijuluki pujangga, dijuluki penyair, meskipun nama aslinya Samsudin Muhammad. Nah ya meskipun cintanya ini agak susah nyambung, wong dia cuma pembantu toko roti, sementara yang ditaksir anaknya bangsawan yang cantik. Ceritanya Hafid ini hitam, pendek, jelek. Ya mungkin kalian lebih ganteng kalau dilihat pakai sedotan. Oke. Terus nah sampai Hafid ini wah ndak bisa ini jatuh cinta ini, tapi kok ndak mungkin. Akhirnya dia tirakat. Saya ndak tahu ada gak di sini yang pernah tirakatan ya. 40 hari 40 malam tirakatan deh. Ya mungkin dibaca wirid apa gitu. Di surat Yusuf tadi kan banyak ayat-ayat yang biasanya dipakai tirakatan untuk menjatuhkan hatinya perempuan. Oke, ya nanti boleh tanya kalau ada yang butuh. Nah, Hafid ini tirakat 40 hari 40 malam karena dia yakin kalau sudah tirakat ini mesti dikabulkan. Dan benar, di malam ke-40 malaikat datang ke hadapan Hafid.
malaikat ini siap, kamu ingin apa saja aku kabulkan. Termasuk kalau hanya sekedar membuat perempuan itu jatuh cinta padamu. Tapi Hafid ini terpesona oleh kehadiran malaikat ini. Betapa indahnya malaikat ini. Kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Jadi kehadiran malaikat membuat Hafid lupa dengan misinya. Jadi waktu malaikatnya tanya, Hafid kamu butuh apa? Apa yang kamu inginkan? Hafid bilang, aku ingin Tuhan. Aku ingin Allah. Tidak jadi ingin perempuan. Akhirnya oleh malaikat, ya Jibril saat itu yang datang, Hafid ditunjukkan datanglah ke guru sufi di Siraj, namanya Muhammad Attor. Guru sufi ini pekerjaannya tukang membuat parfum, dan nanti belajar dari guru itu nanti Hafid jadi sufi besar. Jadi cinta pada dunia, cinta pada perempuan, jatuh cinta pada lawan jenis yang kalau ditarik lebih jauh, kalau dasarnya memang tadi kecantikan, Allah lah yang paling cantik. Melihat malaikatnya saja Hafid terpesona. Maka Hafid bilang, kalau begitu saya revisi permohonannya. Ya, ndak tanggung-tanggung sekarang, aku jatuh cinta sama Allah, aku minta Allah. Dan oleh Jibril diarahkan, oke, kalau gitu datangi guru sufi ini, bergurulah ke beliau. Jadilah nanti Hafid sufi besar. Oke, saya kira itu untuk mahabbah ilahiyah, cinta pada Allah malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan kisah yang lebih tragis lagi. Ya, kita kalau ini kan cinta luar biasa dari seorang putri namanya Zulaikha. Minggu depan kita ketemu Qais al-Majnun yang lebih dahsyat lagi. Biar imbang, ada laki-laki, ada perempuan. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.